Saudara, kerajaan Allah yang kita kenal dengan sorga dan Yerusalem baru tidak dibangun di atas jasa manusia, tetapi dibangun di atas dasar kasih karunia Allah. Tidak ada pahala dalam kekristenan. Saudara, dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 dicatat bahwa semua orang-orang mati, besar dan kecil, di hari penghakiman menghadap tahta putih besar itu, dan dibukalah semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab kehidupan, dan orang-orang dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan mereka yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan dibuang ke dalam lautan api. Apa arti dari firman Tuhan ini, saudara? Bahwa sekalipun perbuatan baik kita lebih banyak dari dosa-dosa kita, saat hari penghakiman kok ada timbangan, ini perbuatan baik lebih banyak dari dosa. Sekali ada dosa setitik pun, dia tidak layak masuk ke surga. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 mencatat, karena itu tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Pertanyaannya, adakah manusia di dunia ini yang kudus? Jawabannya tidak. Karena itu sekali lagi, saudara, keselamatan dan hidup yang kekal tidak dibangun atas jasa manusia, atas perbuatan-perbuatan baik manusia. Kita tidak perlu menaiki tangga demi tangga menuju surga karena kita berdosa. Tetapi Dia yang kudus itu, Allah sendiri, Dia yang turun menjadi manusia, mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang Dia kasihi, agar sekalian kita bisa menikmati surga. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, di ibadah terakhir di tahun 2025 khusus ibadah ini, di ibadah sesi kedua ini akan dilaksanakan juga sakramen baptisan yang kudus atas anak Elnatan Kurnia Ruri, keluarga Ruri Makausi. Ini juga adalah bentuk kasih karunia Tuhan, saudara, yakni keselamatan dan pengampunan dosa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dicatat, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa arti dengan pengampunan dosa ini? Saudara, dalam kekristenan dan di luar kekristenan, pengampunan dosa itu berbeda. Kalau saudara-saudara kita ada ibadah hari raya Idul Adha atau hari raya korban, jadi saat mereka mempersembahkan korban itu hewan yang disembelih, seperti halnya orang-orang Yahudi, dosa mereka diampuni. Tetapi kalau dalam dosa ada 1000, yang diampuni cuma 100, masih ada 900 yang harus mereka perjuangkan. Tetapi kalau kekristenan, Yesaya pasal 1 ayat 18 mencatat, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kan menjadi putih seperti salju. Sekalipun perkara merah seperti kain kesumba, kan menjadi putih seperti bulu domba. Saat ini, tak kala kita tadi ada dalam pengakuan dosa, tak kala kita menerima anugerah pengampunan dosa,
Dan saat anak terkasih Elnatan, yang firman katakan, di dalam kandungan aku dikandung ibu, di dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung. Mazmur 51 ayat 7. Saat dia menerima sakramen baptisan, maka pengampunan dosa itu pun nyata. Karena itu saudaraku, firman Tuhan di saat ini H-3 OTW 2026. 3 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Firman dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 hendak mengajarkan kepada kita sekalian untuk hidup. Untuk hidup, bukan untuk menjadi pribadi yang merasa paling layak, paling benar, paling suci, paling kudus, tetapi agar kita semua menjadi pribadi yang setia dan selalu bersyukur. Saudara, dalam dunia ini kita terbiasa hidup dengan ukuran. Siapa yang bekerja lebih lama, dia dapat paling banyak. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Dunia mengajarkan kepada kita tentang persaingan, tetapi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita lewat firman yang saat ini justru mengajarkan dalam ayat 16, yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang kemudian. Firman ini menantang cara berpikir kita, jauh dari logika dunia. Perumpamaan adalah sebuah cerita kiasan yang berisi pesan spiritual agar mudah kita pahami. Dan Matius pasal 20 ini adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga yang digambarkan seperti tukang kebun yang mempekerjakan orang pada jam-jam yang berbeda. Pagi jam 9, siang jam 12, sore jam 3, dan akhir malam jam 5 sore. Tetapi dia upah sama, yakni 1 dinar mata uang Romawi pada saat itu, yang kalau dirupiahkan sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah. Sama, dia upah 1 dinar dari masing-masing pekerja dengan jumlah waktu kerja yang berbeda. Maka saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa pesan firman bagi sekalian kita di saat ini? Yang pertama, bahwa Tuhan Allah tidak pernah tidak adil. Ia bebas memberkati karunia-Nya. Terbukti matahari yang kita nikmati hari ini bukan hanya dinikmati oleh kita umat Kristen, tetapi oleh umat-umat yang lain, oleh semua manusia di muka bumi ini. Itu berarti bahwa Tuhan Allah adil. Tetapi kita diingatkan agar jangan kita merasa lebih hebat karena kita lebih lama melayani Tuhan. Yang dibaptis pada tahun 70-an merasa lebih jago, lebih selamat dari anak Elnatan yang baru dibaptis hari ini. Kita yang melayani sekian tahun, kita merasa lebih hebat dari jemaat. Saudaraku, upah yang sama yang Tuhan berikan, yang tukang kebun berikan, bukan berarti kerjanya sama, beda. Yang sama adalah kasih Tuhan. Porsi kasihnya sama, walau waktu kerjanya berbeda. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian Tuhan Allah
Sekali lagi bukan karena usaha, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Maka selagi Tuhan masih beri waktu, jangan kita minder, jangan kita berkeras hati untuk kembali kepada Tuhan. Pesan firman yang ketiga kepada kita sekalian, saudara, hati yang iri, hati yang cemburu membuat kita lupa mengucap syukur. Ketika kita fokus pada berkat orang lain yang lebih dari kita lebih rajin, dia lebih kaya. Ketika kita fokus, maka kita akan menjadi lupa pada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang bekerja jam 9 pagi dalam firman Tuhan ini lupa bahwa ia sudah menerima sesuai janji. Sudah sepakat dengan Tuhan satu dinar dan dia sudah menerima itu. Dia lupa. Karena itu di tanggal 28 Desember ini, di hari Minggu yang terakhir, kembalilah saudara dalam kembara jual kita, belajarlah bersyukur atas apa yang Tuhan beri kepada kita, bukan atas apa yang orang lain